Istilah ghosting akhir-akhir ini sering diomongin nih, terutama buat yang sering main dating app. Ayo, siapa yang pernah ngeghosting atau di-ghosting? Kali ini saya akan jelasin tentang kenapa seseorang melakukan ghosting dan gimana cara ngatasinnya kalau kamu kena ghosting. Simak yuk! Halo, saya Dr. Gia dari Alo Dokter. Ghosting adalah istilah yang digunakan buat ngegambarin pas seseorang tiba-tiba mutusin komunikasi secara tiba-tiba. Tanpa penjelasan apapun, tiba-tiba hilang gitu aja, kayak hantu. Gak cuma terjadi sama orang yang lagi pacaran atau PDKT aja. Ghosting ini juga bisa terjadi dalam lingkup pertemanan, bahkan keluarga loh. Buat yang pernah di ghosting, rasanya gimana? Gak enak ya? Nah, sebelum saya jelasin apa yang bisa kamu lakukan pas kena ghosting, saya rasa kamu perlu paham lebih dulu nih, kenapa seseorang bisa ngeghosting kamu. Dengan begitu, mungkin kamu jadi lebih bisa paham sama situasi ini. By the way, kamu bingung gak sih? Ngapain ya dokter? Kok tiba-tiba ikutan ngomongin soal ghosting? Jangan salah, pada sebagian orang, ghosting itu bisa memicu berbagai dampak negatif buat kesehatan mental loh. Misalnya kalau gara-gara di ghosting kamu sampai ngerasa sedih banget. Apalagi sedihnya sampai berlarut-larut dan bikin kamu kehilangan minat dan motivasi untuk beraktivitas. Kamu mungkin perlu bantuan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Sebagai langkah awal, kamu tuh bisa manfaatin layanan telemedicine di Alo Dokter untuk bisa chat bersama psikolog atau psikiater. Kamu boleh loh tanya jawab sepuasnya dengan psikolog atau psikiater yang kamu pilih. Tenaga medis tersebut bakalan ngasih penjelasan sampai kamu paham dan ngerasa lega, bahkan sampai kamu nemu solusi terbaik buat kesehatan mental kamu. Gak usah takut juga buat ceritain hal yang bersifat pribadi karena chat kamu terjaga kerahasiaannya. Terus, kalau kamu dinilai perlu ngejalanin pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, kamu mungkin akan dirujuk untuk buat janji konsultasi tatap muka di klinik maupun rumah sakit lewat aplikasi Alo Dokter. Lengkap banget kan fiturnya? Untuk bisa manfaatin fitur-fitur di aplikasi Alo Dokter, langsung aja download aplikasinya di Google Play maupun App Store. Oke, sekarang kita balik bahas alasan kenapa seseorang ngeghosting kamu. Yang pertama mungkin dia takut. Bisa aja dia ngerasa takut sama hubungan yang dijalanin sama kamu. Misalnya, karena dia takut dikecewain sama kamu, atau takut nantinya sakit hati kalau hubungannya sama kamu harus berakhir, atau bisa juga dia belum siap menjalani hubungan dan komitmen yang seserius itu. Makanya, mungkin dia ngeghosting kamu biar bisa lepas dari rasa takut itu. Lanjut ke alasan yang kedua, yaitu menghindari konflik dalam hubungan. Di dalam suatu hubungan, wajar kan ada yang namanya perbedaan. Nah, kadang-kadang perbedaan ini nih yang bisa bikin muncul konflik, apalagi kalau hubungan kamu sama dia emang udah deket banget. Sebenarnya dengan komunikasi yang baik dan sedikit kompromi, konflik pada umumnya bisa diselesaikan dengan baik. Sayangnya, gak semua orang siap hadapin konflik dalam hubungan atau malah sama sekali gak mau kompromi karena hal yang prinsipil. Dan ini sering banget jadi alasan kenapa seseorang mutusin buat ngeghosting. Alasan yang ketiga, malas berantem kalau harus pisah. Mungkin sebenarnya dia udah gak nyaman sama kamu. Tapi karena berbagai alasan, dia gak mau ngasih tahu kamu dan gak mau juga minta pisah dengan gamblang karena malas berantem. Ujung-ujungnya ya, pilihan yang kelihatan paling gampang, ya ghosting. Alasan keempat, ngerasa gak ada ikatan. Well, ada loh beberapa orang yang gak nganggep kalau dia harus terikat komitmen, meskipun udah pacaran atau bahkan udah nikah. Karena buat dia nggak ada komitmen yang harus dijaga. Jadinya ya nggak masalah kalau tiba-tiba nggak ada komunikasi, terus ngilang gitu aja. Atau buat yang di ghosting teman atau keluarga, bisa jadi ada isu tertentu yang membuat mereka merasa perlu menghindari interaksi dengan kamu. Atau mungkin juga ada satu hal yang lagi jadi prioritas dia dan ingin dia capai tanpa adanya intervensi dari teman maupun keluarga. Tapi karena bingung gimana harus ngejelasinnya atau meyakinkan kamu, lagi-lagi jadinya ghosting. Alasan yang terakhir, dia cuma pengen melindungi diri sendiri. Hubungan dua arah, apapun bentuknya, mungkin gak selalu bisa berjalan mulus. Pada kondisi tertentu, bisa jadi hubungan kalian udah jadi toksik, tapi kamu gak sadar. Sayangnya ghosting kadang dianggap sebagai jalan keluar terakhir buat melindungi diri dia dari hubungan toksik kalian. Padahal ya sebenarnya mungkin bisa diomongin baik-baik, kalau aja bisa meredam ego masing-masing. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa seseorang mutusin buat ngeghosting kamu. Semoga kamu bisa makin paham ya. Sekarang saya mau ngejelasin apa yang bisa kamu lakuin buat nenangin diri pas kena ghosting. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin kamu-kamu yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya. Ini supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang tips ngatasinnya kalau di ghosting. Yang pertama, nggak perlu nyalahin diri sendiri.
Introspeksi diri itu emang gak salah kok, justru baik buat memperbaiki diri. Tapi yang mutusin buat ngeghosting itu kan dia, bukan kamu. Apapun kesalahan yang pernah kamu buat sama dia, gak bisa menolerir ghosting yang dia lakuin. So, gak perlu berkecil hati and don't be so hard on yourself. Yuk, coba berpikir positif dan fokus sama orang-orang yang masih sayang serta peduli sama kamu. Terus, lakukan kegiatan yang produktif. Cara yang kedua, kalau mau nungguin dia, tetapin batas waktunya. Nggak ada salahnya sih buat coba hubungin dia lewat keluarga atau teman dekatnya supaya kamu bisa dapet kepastian. Toh kalau emang dia mau pergi, sebenarnya paling nggak dia bisa kasih kabar meskipun dari orang lain. Kan supaya nggak gantung kayak gini dan kamu bisa move on. Tapi kalau udah kelamaan, misalnya kamu udah nunggu 2 minggu atau sebulan lagi, terus masih nggak ada kabarnya juga, kayaknya udah waktunya buat move on deh ya. Nggak sehat juga kan buat kamu menghentikan semua prioritas hidup kamu demi menunggu sesuatu yang nggak pasti. Cara ketiga, coba alihin pikiran dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya olahraga, traveling, ngobrol sama teman dekat, atau belajar keterampilan baru. Bisa juga loh coba teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga, supaya kamu lebih tenang dan nggak stres. Cara yang keempat, jangan cuma ngurung diri aja di kamar. Butuh waktu sendiri itu wajar banget kok, apalagi pas habis di ghosting. Tapi jangan lama-lama, apalagi dipendam sendirian. Coba deh ceritain masalah ini ke orang-orang yang bisa kamu percaya untuk bisa mendengarkan masalah ini tanpa menghakimi kamu, misalnya keluarga atau sahabat. Ini bisa bantu kamu untuk merasa lebih lega dan gak sedih lagi. Boleh juga sibukin diri untuk beraktivitas yang menyenangkan dan produktif sama teman dan keluarga, maupun di sekolah, kampus, atau kerjaan kamu. Supaya kamu gak dikit-dikit mikirin dia terus. Dengan begitu, beban pikiran berlebih tentang dia, berikut dengan penyebab stres yang bisa memicu kamu mengalami depresi, bisa terangkat perlahan-lahan. Kayak yang tadi saya udah bilang, kalau kamu ngerasa sedih yang berlarut-larut gara-gara di ghosting, apalagi sampai-sampai jadi nggak minat lagi sama hal-hal yang sebelumnya kamu suka banget atau dulunya kamu anggap penting, nggak usah takut buat minta bantuan ke ahlinya, kayak psikolog atau psikiater. Oke deh, sampai situ dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kamu lebih mengerti apa itu ghosting. Kalau kamu masih ada pertanyaan atau ada topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.